me too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Keiko Alkes. Semuanya kembali lagi ke Keiko Alkes, teman-teman. Nah, masuknya di bulan 2 ini, kita kali ini buat konten pertama kita di bulan 2, guys. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu alat praktek yang biasa digunakan dalam laboratorium, guys. Laboratorium. Nah, ini apa ya? Ini sangat-sangat penting, teman-teman. Karena apa ya? Ini biasanya pada saat kita praktek gitu perlu yang namanya pengukuran, guys. Nah, pengukuran pada suatu cairan. Jadi tampaknya ada alat ini itu seperti apa ya? Kayak tidak, pembacaannya itu kayak tidak akan sesuai, guys. Jadi banyak dalam kegagalan itu pasti ada kalau tanpa alat ini, guys. Nah, jadi ini adalah gelas ukur, teman-teman. Nah, ini adalah gelas ukur, guys. Ini ada banyak ukuran, teman-teman. Nah, jadi kali ini di video kali ini aku akan menjelaskan tentang gelas ukur. Nah, sebelum lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk seperti biasa subscribe, like, komen, jangan lupa untuk nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video tentang alat kesehatan dan juga alat laboratorium yang akan aku jelaskan. Kuy, kita bahas. Nah, teman-teman, kalian harus tahu dulu sih gelas ukur itu apa. Nah, gelas ukur ini adalah salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Nah, biasanya gelas ukur ini memiliki bentuk silinder tinggi dan dilengkapi dengan skala pengukuran seperti milimeter atau liter, guys. Nah, yang di sini milimeter, teman-teman. Ini ada beberapa garis, guys. Ini kebetulan gelas ukur yang 50 mili. Dan yang satunya ini 25 mili. Dan yang satunya lagi 10 mili. Sebenarnya di toko kita, di toko kami banyak ukuran, teman-teman, dari 10 mili, 25 mili, 50, 100, berapa lagi ya? Bahkan sampai 1000 mili ada, guys, atau 1 liter ada, gitu, guys. Jadi ya lengkap lah untuk gelas ukur. Jadi gelas ukur ini terbuat dari kaca, teman-teman. Jadi dan juga aman digunakan, gitu, guys. Nah, jadi fungsinya nih ada beberapa macam, teman-teman. Gelas ukur digunakan dalam berbagai bidang, ya, berbagai bidang seperti laboratorium sekolah atau universitas, untuk praktikum ya kimia dan juga biologi, dan juga rumah sakit atau apotek untuk menakar larutan obat. Jadi penting juga, teman-teman. Dan juga industri makanan dan minuman seperti sirup, saus, atau bahkan juga cairan lainnya. Gitu. Industri kimia untuk pencampuran bahan itu penting juga, teman-teman. Pasti pakai begini. Dan juga bahkan ya contoh lain sih yang simpel-simpel, bahkan di kehidupan sehari-hari gelas ukur sering dipakai untuk di dapur ya, sebagai alat bantu memasak ya, untuk pengen tahu sih berapa mili air yang kita akan tuang, atau berapa mili cair cuka dan sebagainya, gitu, guys. Dan juga jenis gelas ukur ada banyak, dari 10 mili hingga 1000 mili, gitu. Dan juga cara penggunaannya gini, teman-teman. Ini tapi aku cara menunjukkan hanya dengan secara ngomong aja sih. Kalau untuk secara praktek dulu, guys. Nah, ini sebenarnya gini cara penggunaannya, secara simpel ya, dan juga secara benar-benar harus begitu sih. Pertama, pastikan gelas ukur ini dalam keadaan kering, teman-teman. Keadaan kering, bersih. Nah, gitu, teman-teman. Kalau dalam keadaan basah nanti dia tidak cocok untuk dibawa praktek, guys. Nah, pokoknya harus dalam keadaan kering dan bersih. Kedua, letakkan gelas ukur ini pada permukaan yang rata. Jangan sampai dalam keadaan yang agak sedikit miring atau ada ganjalan dikit. Pokoknya harus benar-benar di tempat yang benar sangat-sangat rata, gitu, guys. Ketiga, tuangkan cairan ini secara perlahan ke dalam gelas ukur ini. Jadi teman-teman biar tahu kalau sudah di tempat yang rata, teman-teman harus lihat nih, kan ada berbagai garis nih, teman-teman. Ada garis. Jadi teman-teman sesuaikan teman-teman mau butuh berapa mili, gitu. Nah, disinilah gunanya garis milimeter ini, teman-teman, pada gelas ukur. Nah, jadi dia benar-benar akurat, teman-teman. Nah, jadi
Kalau teman-teman ingin cari gelas ukur ini, datang aja ke toko kita di Kebun Kopi di Provinsi Jambi, teman-teman. Jadi nantikan video konten edukasi kita selanjutnya tentang kesehatan juga laboratorium di video selanjutnya. See you next video.